Tolak datangkan penyerang jempolan, pelatih Como pilih Tom Haye merapat. STY ungkap nasib 3 pemain keturunan baru jelang lawan Irak dan Filipina. PD gasak Piala Dunia, STY tanda tangani perpanjangan kontrak tanpa khawatir. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Tolak datangkan penyerang jempolan, pelatih Como pilih Tom Haye merapat. Asisten pelatih Como 1907 Cesc Fabregas memastikan timnya tidak akan mendaratkan penyerang Leicester City, Jamie Vardy pada bursa transfer musim panas mendatang. Cesc Fabregas mengatakan bahwa mendatangkan pemain seperti Jamie Vardy bukanlah target dari Como 1907. Tak heran Jamie Vardy dikait-kaitkan dengan Como 1907 sebab skuad asuhan Ocean Roberts itu dinilai membutuhkan penyerang jempolan untuk mengarungi Serie A musim depan. Namun dalam beberapa hari terakhir pecinta sepak bola Indonesia banyak yang berharap Como 1907 mendatangkan pesepak bola asal Indonesia. Sebab pemilik Como 1907 merupakan pengusaha Indonesia pemilik Jarum Group yang notabene Hartono bersaudara. Jika menilik dari kualitas pemain asal Indonesia yang digadang bakal direkrut Como 1907 adalah Tom Haye. Sebab pada musim dingin lalu ternyata Como 1907 sempat berusaha mendatangkan Haye dari SC Heerenveen. Kendati demikian kala itu Heerenveen tak melepas Tom Haye. Namun saat ini Tom Haye berstatus bebas transfer karena kontraknya akan segera berakhir di musim panas ini. Menurut laporan dari media asal Belanda Omroep Friesland, sejauh ini sejatinya tidak diketahui secara pasti akan kemana Haye usai meninggalkan SC Heerenveen. Tidak heran jika Omroep Friesland langsung menilai ada peluang Como 1907 kembali mendekati Tom Haye. Toh sebelumnya, Haye memang mengatakan tertarik untuk berkarir di luar Belanda. Saya memiliki ambisi untuk pindah bermain di luar negeri, ucap Haye beberapa waktu yang lalu. Jadi tanda Como 1907 yang pernah tertarik dan Haye yang ingin berkarir di luar Belanda membuatnya berpeluang besar bermain di klub Hartono bersaudara itu. Namun perwakilan Como Mirwan Suarso membantah semuanya. Ia mengatakan Como tak akan merekrut Tom Haye. Ia bahkan menyebut bahwa Tom Haye tak masuk standar yang diinginkan Como FC. The Professor hanya pantas dijadikan lapis ketiga jika benar direkrut Como FC. STY ungkap nasib 3 pemain keturunan baru jelang lawan Irak dan Filipina. Skuad Garuda menatap 2 laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina. Marcelino Ferdinand dan kolega hanya memerlukan 1 kemenangan lagi dari kedua laga tersebut yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni mendatang. Menjelang laga tersebut, publik menantikan kehadiran 3 pemain naturalisasi baru yaitu Kelvin Verdong, Marten Paes, dan Jens Reven. Untuk Paes, ia telah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, namun belum tentu proses perpindahan federasinya sudah selesai. Kiper berusia 25 tahun itu masih menanti hasil sidang dari Pengadilan Arbitrase Olahraga lantaran pernah membela timnas Belanda U21 di Piala Eropa U21 2021 saat usianya masih 22 tahun. Sedangkan Verdong dan Reven masih dalam proses naturalisasi, yang berarti masih ada jalan panjang untuk mereka sebelum bisa bermain bagi timnas Indonesia. Sintayong pun berbicara tentang nasib ketiga calon pemain timnas Indonesia itu dan mengaku bahwa ketersediaan mereka belum bisa dipastikan. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Selain itu, Sintayong pun meminta dukungan supporter untuk bisa membawa tim asuhannya berlaga di Piala Dunia 2026.
PD gasak Piala Dunia, STY tanda tangani perpanjangan kontrak tanpa khawatir. Jelang menghadapi laga krusial pada Juni nanti, pelatih timnas Indonesia Sintayong sadar dengan pentingnya dua pertandingan tersebut. Target tinggi pun diusung oleh Sintayong, di mana ia ingin timnas Indonesia mampu meraih kemenangan saat menjamu timnas Irak dan timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti. Sintayong pun menyatakan ia akan memberikan pesan khusus kepada pemain timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menang saat menghadapi Irak dan Filipina, sebab sebelum berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang, Sintayong akan memanggil para pemain andalannya. Menarik untuk menanti komposisi terbaru skuad Garuda nanti. Beberapa pemain langganan seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Rafa Strik atau Marcelino Ferdinand diperkirakan masih akan mendapatkan tempat, terutama jika mereka tidak sedang cedera. Sementara itu, Sintayong pun diketahui telah sepakat secara lisan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait akan memperpanjang kontraknya sampai 2027. Sintayong harus bertemu Erick Thohir lagi untuk membahas detail pembaruan kontrak selama 3 tahun tersebut. Itu termasuk target-target ke depan bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa kemungkinan akan bertemu dengan Erick Thohir pada minggu depan. Karena memang Pak Erick Thohir banyak kesibukan, jadi belum ada tanggal bertemu. Tapi kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick Thohir. Ujar Sintayong Selasa 14 Mei kemarin. Sintayong juga mengaku tidak ambil pusing jika diberikan target oleh PSSI. Arsitek berusia 53 tahun itu tetap akan semaksimal mungkin meningkatkan kualitas timnas Indonesia.